Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku sekarang akan ngasih tutorial cara bikin grid di dalam website. Oke, yang pertama kita bikin dulu filenya. Aku sih Terus setelah itu kita masuk ke VS Code-nya. Aku di sini bikin open folder. Mana tadi? Terus masuk ke file yang baru kita bikin tadi. Nah, setelah itu kita bikin file baru di dalam file tadi. Aku bikin index HTML aja. Terus lanjut kita masukin kodenya. Dan sekarang aku mau bikin grid. Tunggu, aku liatin dulu ya grid aku. Nah, aku mau bikin grid kayak gini. Jadi dia tuh ada 3. Yang pertama di sini kita taruh picture atau image, apa sih? Gambar. Terus di sini deskripsi dan di sini mungkin deskripsi juga pelengkap. Terserah kalian sih sebenarnya mau bikin apa di dalam grid kalian. Terus nanti kita juga bikin yang di sini. Ini kan ada link. Jadi dia bisa dibuka. Seperti itu. Yang pertama, tunggu aku balik dulu ya. Gimana? Yang pertama, kita bikin dulu judulnya yang di sini, judulnya pakai H1. Di sini aku mau ngikutin kayak yang tadi aja. Jadi aku bikin di sini sudut Nusantara. Setelah itu kita bikin section. Jadi section ini sama kayak div. Dia pembungkus, cuman bedanya kalau section dia bisa dikenali sama website tersebut. Website yang website pencari apa sih? Kayak browser, website itu tahu pembungkusnya. Jadi kayak pembungkus yang bermerek gitu. Nah, kita bikin di sini section. Terus kita kasih di sini sectionnya kelas. Terus kita kasih di sini grade container. Sorry, salah. Setelah itu kita bikin div dengan kelas. Jadi karena mau bikin kelas juga, jadi kelas ya. Jadi kita langsung aja bikin di sini nama kelasnya grade item. Terus di grade item kita karena kita mau bikin 3, 1, 2, 3. Jadi kita butuhnya grade item 3. Tapi kita fokus dulu yang pertama. Yang pertama kan di sini aku taruhnya foto. Jadi kita cuman masukin img. Ini kalau kalian misalnya mau pakai foto. Tapi kalau enggak ya terserah kalian. Tunggu. Gambarnya tadi di mana ya? Aku cari bentar lagi. Desa Wairebo. Nih. Terus kita ambil linknya. Nih, kita copy terus paste. Setelah itu di sini kalian boleh kasih nama. Kalau misalnya website kita lagi nge-crash, dia bisa keluar apa sih? Kayak ngasih tahu gambar ini tuh gambar apa. Aku kasih aja di sini Desa Wairebo. Terserah kalian ya mau ngisi apa. Terus setelah itu selesai item yang pertama, kita coba lihat.
open with live server, klik kanan baru open with live server. Nih, ini dia. Tapi ini masih besar, nanti kita ubah dengan CSS. Setelah itu kita lanjut ke div yang kedua. Di sini kita bikin kelas lagi, ya, grid item lagi. Terus di sini kita misalnya mau kasih deskripsi kayak ini, kita kasih deskripsi kan. Yang pertama pasti ada judulnya. Kalau misalnya kalian mau kasih deskripsi, mungkin kalian mau kasih judul. Kalau misalnya kalian mau kasih judul, kalian bisa kasih di sini heading H. Kalian terserah mau pilih 1, 2, 3, 4 atau 5, 6. Tapi nggak usah yang 1, karena kalau 1 dia udah kepake tadi di judul paling besar. Jadi kita mungkin pakai 2 atau 3. Dia tambah semakin meningkat, ukurannya semakin kecil. Aku mau pakai yang 3. Di sini aku kasih namanya desa. Aku iniin aja ya. Copy. Sebenarnya nggak boleh pakai icon kayak gini, karena dia bisa ngerusak website. Cuman selama masih bisa ya udah nggak apa-apa. Setelah itu kita kasih deskripsi pakai paragraf. Ini aku copy juga ininya. Nah, kalian tulis deskripsi terserah kalian yang kayak gimana. Terus selanjutnya setelah kita kasih deskripsi, kita kasih di sini ini button, tombol button. Terus di button ini kalian bisa kasih, tunggu, aku salah. Di sini kan ini button, tapi di depan button tuh kita kasih A untuk ngeluarin linknya. Jadi button dia berada di antara itu. Copy. Terus di sini kita bisa taruh link. Aku mau liatin dulu. Jadi ketika kita udah aku liatin tadi ya. Jadi di sini kita mau naruh link, terserah kalian mau ambil dari video yang udah kalian download atau video dari YouTube misalnya, dari TikTok, terserah kalian. Itu ya terserah kalian. Kita cari di sini Desa Werebo. Nih. Di sini kalau misalnya ambil dari link, kita ketik pilih bagikan terus salin. Jadi di sini tinggal kita salin aja. Dan di sini supaya orang tahu di situ letak linknya, kita bisa kasih tulisan lihat keindahannya yuk. Terus ini coba kita lihat ya. Nih, hasilnya masih kayak gini. Terus setelah itu kita bikin yang bagian ketiga yang di sini. Berarti kita bikin div yang baru, kelas yang baru. Di sini kita bikin grid item lagi. Di sini kita kasih judul lagi. Kalau kalian mau pakai judul, kasih judul lagi. Nih, budaya masih melekat. Aku takut tekan apa ya? Salah. Tunggu dulu.
copy. Udah masih melekat. Terus kasih paragraf lagi. Sebenarnya kalian terserah mau isi grid-nya pakai apa. Mungkin kalau kalian di sini juga mau naruh apa ya? Semacam gambar lagi boleh. Kayak gitu juga caranya. Ya, terserah kalian. Tapi aku pakai ini aja. Nih. Akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini kita udah apa namanya? Udah bikin kan? Sekarang kita mau nge-style-nya. Ini ganti aja judulnya jadi Sudut Nusantara juga. Terus kita kasih di sini link untuk ke CSS-nya. Ini bikin CSS tank hapus ya, style. Sebenarnya aku belum bikin, cuman tekan aja. Nah, create file. Terus yang pertama kita kasih itu body karena dia nggak kelas jadi nggak perlu dikasih titik. Di sini aku mau kasih backgroundnya, background colornya. Mau ganti warna atau ini aja? Ganti warna aja. Kita coba ini ya. Oh ya, ini aku pakai ekstensi dari Colorzilla. Kalian bisa download. Terus nanti dia di sini muncul di sini. Mudah kok cara downloadnya. Terus nggak kurang bagus. Atau kalian bisa cari di Color Hunt. Coba ya, cari di Color Hunt. Nih, Color Hunt. Aku mau pakai warna yang simple aja. Nih, ini aja. Terus nih kayak gini aja dia. Terus kita kasih font. Kalau kalian misalnya mau kasih font, di sini font family. Di sini udah ada beberapa font. Tapi kalau misalnya kalian mau ganti, bisa cari di Google Font. Nih, Google Font. Fonts Google Font. Bisa cari aja. Dia keluar kok. Di sini misalnya kalian mau yang ini ya, yang ini. Bikin di sini get font. Terus udah ada keluar seperti ini. Kita pilih yang ini, get itu. Dan link yang di bagian bawah ini kita copy, terus kita taruh di bagian indeks yang di atasnya. Nih, kita copy. Dah, balik kita lagi ke CSS tadi. Di bawahnya dikasih namanya. Kita tinggal bikin di sini. Nah, di copy terus kita paste. Setelah itu mungkin aku ganti ini dulu. Berubah dia kan. Setelah itu kita masuk ke bagian body udah. Kita lihat dulu di sini.
sudut nusantaranya apakah perlu dirubah? Perlu. Sudut nusantaranya kita bikin jadi ke tengah. Ini karena sudut nusantara di H1, berarti kita bikin H1. Oke. H1. Kita bikin dia jadi text align. Text align ini bikin dia mengatur tempatnya si teks. Terus habis text align nih jadi ke tengah. Aku mau nambah membesarkan tulisannya jadi font size. Kita coba aja di sini mungkin 60 px. Besar nggak? Besar. Kalau kalian mau nambah lagi nggak apa-apa. Terserah kalian. Udah di H1 mungkin itu dulu. Kalau misalnya mau nambah lagi, terserah sih. Aku rasa ini udah cukup. Setelah itu kita bikin yang bagian section ini, yang ini grid container. Jadi ini untuk ngasih ukuran ke item-itemnya kita. Yang pertama kita kasih titik ya, karena dia di dalam kelas tadi, grid container. Terus yang pertama pastinya kita lakukan adalah karena kita mau bikin grid, jadi kita bikin di sini justify kontennya grid. Kan bukan justify konten kan? Apa ya? Dia mau bikin ini tuh jadi grid, berarti tampilannya displaynya jadi grid. Terus karena kita mau bikin ini jadi displaynya grid. Oh ya, kolom apa ya, grid grid template columns. Ini untuk bikin kolomnya itu, kolomnya nih belum ya, ini untuk menyesuaikan tabelnya. Jadi karena kita tadi punya 3 item, jadi auto itu supaya dia otomatis sesuai. Kita coba. Error kah? Kenapa tak bisa? Kita coba buka lagi ya. Nih, udah kayak ini dia kan. Terus karena ini terlalu dempet, sini ke sini dempet, kita kasih margin tuh supaya dia ada jarak sama yang di luar, di item-item yang di luar, sama jarak dinding-dindingnya lah. Kita coba aja 15 px. Nah udah. Terus setelah itu kita bikin di grid itemnya, kita ngatur yang bagian itemnya. Di grid item kita kasih yang pertama tuh di ininya ada garis-garis kan, kita kasih di sini border 1 px saja, solidnya supaya dia nggak putus-putus, sama black. Untuk muncul garis-garisnya. Terus karena ini terlalu dempet, jadi kita kasih padding tuh dari
Ini margin tuh di sini sama yang di luar. Kalau padding yang di sini sama yang di dalam. Jadi ini misalnya ini sama yang di sini. Ini tulisan ini supaya nggak dempet sama dinding yang di sini. Kita kasih paddingnya. Kita coba 0px sama 13px. Asal aja. Di atasnya 6px. Masih ya deh, yang salah. Nih, tak bagus. Kita tambah aja, dia jadi 15px sama 10. Coba. Masih kurang ya? Enggak, udah bagus. Terus setelah itu grade item. Udah deng, rasa aku. Terus di sini kita mau ganti besar ini image-nya. Jadi kita bikin di sini IMG karena dia bukan kelas, jadi nggak perlu diubah. Jadi width lebarnya coba 200px. Sudah kecil. Ini yang tadi ya. Nih, udah kecil ya kan? Tapi yang bagian sininya, judulnya masih di lebih kecil yang ini. Berarti kita kecilin coba. Bukan kecilin di situnya, tapi di paddingnya kita coba besarkan. Coba yang di sini 40. Oh, udah besar dia. Berarti enggak terlalu besar juga sih. 30 sama 20. Udah ya, kayak gini aja. Ini yang di sini kita bikin dia jadi ke tengah. Ya, kita bikin dia jadi ke tengah. Di sini kita bikinnya H3 karena ini sama ini ya sama, jadi insya Allah bisa keganti langsung. Cuma kalau kalian bedain, berarti kalian bikinnya satu-satu ya. Misalnya di sini H3, di sini H2, berarti yang H3 1, yang H2 1. H3 di sini kasih teks align-nya center. Ya. Nih. Terlalu aneh juga sih gambarnya. Gimana ya? Apa yang ganti ya? Coba kita samain 30-30. Ya udahlah kayak gini. Atau 20-20. 20-20. Seperti ini saja. Terus setelah itu kita mau nge-style bagian sininya. Jadi kita itu bukan di situ. Itu di bagian button. Ya kan? Ya. Karena buttonnya nggak pakai kelas, jadi kita nggak usah pakai titik. Button. Di sini
Kalau kalian mau kasih background color terserah kalian, tapi aku mau samain aja. Jadi background colornya samain aja sama yang ini, nggak usah berwarna maksudnya. Nih, terus ini kan ada bordernya kan, jadi kita bikin di sini bordernya non, nih supaya hilang. Terus udah sih, misalnya kalian mau bikin di situ tulisannya berbeda karena agak mirip, jadi kita kasih aja perbedaan tulisannya. Aku kasih dari sini aja, coba cari dulu apa di eh hmm. Hmm. Nggak bagus, atau black aja. Coba kita cari per warna colorahan, warna-warna yang gelap. Sepertinya ini. Terus nanti ya ini, kalau misalnya ambil dari colorahan dia nggak ada pagarnya, jadi nggak bisa keluar warna, jadi kita harus kasih pagar dulu. Coba lihat, hampir mirip ya. Ini bukan, salah yang di sini. Oh enggak, kelihatan bedanya. Oke. Terus aku mau kasih jarak antara yang ini dengan yang ini, dengan yang di atasnya. Karena dia ada di luar, berarti kita kasihnya margin up, karena cuma mau memisahkan yang di atas sama yang di bawah, yang misahin sama yang di atasnya. Jadi aku kasih di sini misalnya 40 px. Coba, terlalu ke bawah. 20. Nggak usah juga, dia ke bawah banget. 15 coba. Enggak, aja. Dah kayak ini aja deh. Terus ini kan, ini bedanya sama yang ini nih, kalau di iniin ada warnanya. Kita coba kasih hover di sini. Enggak, kita kasih kursor juga deh di sini supaya pas mau mencet tuh dia ada perubahan, jadi kita tahu. Nih, kita pakai kursornya yang pointer. Tahu kalau di sini tuh bisa dipencet. Terus di bawah kita mau bikin yang kayak tadi, berarti kita kasih hover. Button hover di sini butuh kasih, kalau kalian mau dia bulatnya, misalnya kayak gini. Ini enggak, gimana ya, misalnya ini dia berubah warna juga kan yang bagian bulatnya, kalian bisa kasih background color. Cuman karena punya aku warna ininya sama dengan backgroundnya, jadi aku nggak butuh itu. Aku cuman mau ganti tulisannya kalau kalau dia lagi dipencet. Aku mau pakai dim gray tadi. Coba. Gak berubah ya? Tapi dia ini jalan. Gak berubah.
Jadi kasih warna lain. Warna gelap yang lain kita cari di sini lagi. Dark color. Nih. Salah, itu warna yang sama. Yang di sini berarti. Nih. Enggak kelihatan juga sih. Oke, ini nih. Nggak bisa. Allah, makanya nggak bisa. Dia aku kasih titik. Ingat, gak boleh dikasih titik. Karena dia bukan kelas. Seperti itu. Dari tadi kan. Udahlah, ini aja. Dah, ini hasil jadinya. Sorry ini ya. Gak apa-apa. Terus aku mau kalau dia diketik di nanti aja lah itu. Tapi coba ya, kalau dia buka linknya, dia pergi ke tempat yang lain. Jadi kita bikin di sini target. Supaya dia pergi ke halaman lain, aku pakainya ini underscore blank. Kita coba. Jadi dia tetap terbuka dan yang link ini pergi ke tempat satu lagi. Terus setelah itu aku mau bikin dia jadi 3 kolom. Tapi aku ini kan urutannya 1 2 3. Di sini berarti 2 3 1 3 2 1. 3 1 2. Jadi caranya tuh kan yang CSS kalian nggak perlu ganti-ganti lagi. Yang perlu kalian ganti itu cuman di bagian sini. Tapi H1-nya nggak usah kalian masukin karena ini judul besar tadi kan. Jadi kita mulainya di bagian sini aja. Tapi dia dibedain sectionnya. Ini section yang untuk pertama. Kita kasih lagi sectionnya di bawah. Section. Terus nggak usah deh kita kasih. Kita iniin aja dari yang sini ya. Ngapain dikasih? Nih, kita copy. Terus di sini kita kasih lagi. Terus di bawah itu kita kasih lagi. Ini hasilnya sama. Tapi kita ceritanya mau ngasih perbedaan. Oh iya, harusnya ini supaya dia nempel berarti harus ada 0. Kita ganti dulu CSS yang di bagian item ini. Di sini. Coba 0px sama 15px. Nyambung gak deh? Ya kan? Nyambung kan? Ya. Kita ubah urutannya. Berarti yang pertama di mana nih? Ini section yang pertama, ini yang tabel kedua, section yang kedua. Kita ganti yang nomor 1 2 3 2 3 1. Berarti yang di sini aja perlu kita ganti. Kita copy, langsung aja hapus. Terus di sini karena dia 2 3 1 berarti turunnya di bawah, yang paling bawah. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Udah kan? 1 2 3 2 3 1. Berarti sekarang 3 1 2. Kalau 3 1 2 berarti kita cuma perlu ganti 3 1 2. Berarti kita copy yang dari sininya. Nih, kita copy. Terus kita bikin di bawahnya. Kita paste. Aku lupa. Kita hapus dulu yang ini. Kalau nggak kalian hapus, dia nanti berlebih. Nah, kok nggak kelihatan berlebihnya. Hapus.
Nih, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 2. Dah, udah berganti. Tapi aku maunya dia kayak gini, berubah. Beda apa sih namanya? Beda isinya. Jadi kita cuma tinggal otak-atik isinya aja. Ini, misalnya yang ini. Desa Wairebo yang pertama kan di sini. Oh gini ya. Nih, Desa Wairebo yang pertama itu. Yang kedua aku mau kasih judulnya itu Suku Bajo. Jadi aku copy ini. Terus habis itu tinggal diganti. Kalian nggak perlu otak-atik apa-apa lagi, cuman ganti-ganti gini aja. Terus ininya juga diganti. Ininya diganti, copy. Nih, mana dia? Nih, copy. Terus linknya ganti juga dong. Kita kan beda ini. Nah, tapi tulisan ininya nggak usah diganti. Suku Tejo, suku apa tadi? Suku Bajo. Oh my god. Wifi di rumah aku, di kos aku sangat-sangat tidak kuat. Jadi kita ganti dulu pakai mobile hotspot. Nih. Nih, tinggal bagikan, salin link ya. Tinggal salin link, ubah di bagian sini. Terus habis itu judul budaya yang masih melekatnya aku nggak ganti, gantinya cuma di sini. Oke. Berarti aku tinggal ganti nih. Terus gambarnya aku juga ganti hijau. Di bagian sini. ALT-nya juga bisa kalian ganti atau kalian tinggalin juga nggak apa-apa. Aku ganti aja jadi Suku Bajo. Udah, kita lihat nih, udah berubah kan? Ini yang kedua. Yang ketiganya lagi kita ubah juga. Di sini budaya dulu, budaya masih melekat, berarti ini salah. Ini kepercayaan kuno Bali. Tinggal hapus-hapus kayak gini aja, it's easy guys. Terus habis itu judulnya copy, mana dia, di sini judul. Terus habis itu deskripsinya juga kita copy. Terus linknya juga kita copy, kita ganti Desa Trunyan. Desa Trunyan di Bali. Ini. Terus kita tinggal ganti gambarnya. Di sini Desa Trunyan.
di sini. Terus di sini juga ganti jadi Desa Trunyan. Nah, ya sudah selesai. Begitu dulu penjelasan dari aku. Semoga kalian mengerti. Terima kasih telah menonton.